Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel HFZ bersama Pak Hafiz. Jangan lupa untuk berdoa agar dipermudah dalam memahami dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita menuju ke konten. Kali ini kita akan masuk ke materi nilai limit hingga fungsi. Contohnya seperti ini, limit X mendekati tak hingga untuk fungsi 3x kuadrat min 4x plus 6 per 2x kuadrat plus x min 5. Cara mengerjakan nilai limit tak hingga fungsi adalah kita membaginya dengan x pangkat tertinggi. Kita lihat di fungsi A, fungsi pembilang sama fungsi penyebut, pangkat tertingginya adalah x pangkat 2 masing-masing. Jadi, karena pangkat tertingginya adalah x pangkat 2, maka kita bagi mereka dengan x pangkat 2 dengan x pangkat 2. Nah, 3x pangkat 2 dibagi x pangkat 2, min 4x dibagi x pangkat 2, 6 dibagi x pangkat 2, per 2x pangkat 2 dibagi x pangkat 2, dan seterusnya. Kemudian, ini kita lakukan pengoperasian, jadinya adalah coret sininya, sehingga hasilnya adalah limit x mendekati tak hingga 3 dikurang 4 per x ditambah 6x per x kuadrat per 2 ditambah 1 per x dikurangi 5 per x kuadrat. Ini menjadi sekarang nilai x mendekati tak hingganya disubstitusikan ke fungsinya menjadi 3 dikurang 4 per tak hingga ditambah 6 per tak hingga per 2 ditambah 1 per tak hingga dikurang 5 per tak hingga sama dengan, nah, angka per tak hingga itu hasilnya adalah 0. Jadi 4 per tak hingga ini 0, 6 per tak hingga juga 0, 1 per tak hingga hasilnya 0, 5 per tak hingga hasilnya 0. Jadi 3 dikurangi 0 tambah 0 per 2 ditambah 0 dikurangi 0 hasilnya adalah 3 per 2. Jadi langkahnya untuk mengerjakan nilai limit tak hingga fungsi adalah kita bagi dengan x pangkat tertinggi. Contoh soal nomor 2. Limit x mendekati tak hingga untuk fungsi 3x pangkat 3 dan seterusnya seperti demikian. Nah, langkahnya sama, yaitu dibagi dengan x pangkat tertinggi. Kita lihat x pangkat tertinggi, x pangkat berapa? Yaitu adalah x pangkat 3. Maka, fungsinya kita bagi dengan x pangkat 3 per x pangkat 3. Jadinya adalah 3x pangkat 3 dibagi x pangkat 3, min 5x dibagi x pangkat 3, 1 dibagi x pangkat 3, dan seterusnya untuk penyebutnya juga demikian. Nah, berarti di sini kita peroleh x pangkat 3 dengan x pangkat 3 teroperasikan, sehingga jadinya adalah 3 dikurang 5 per x kuadrat ditambah 1 per x pangkat 3 per, ini tersisa x pangkat 1 doang ya. Jadi 2 per x dikurangi 5 per x pangkat 3. Kemudian x mendekati tak hingganya nilai x-nya kita substitusikan ke fungsi, sehingga diperoleh 3 dikurang 5 per tak hingga ditambah 1 per tak hingga dan seterusnya. Nah, ini hasilnya adalah 0, hasilnya adalah 0, hasilnya adalah 0, hasilnya adalah 0. Berarti sama dengan 3 untuk pembilangnya dan penyebutnya adalah 0. 3 per 0 itu adalah tidak terdefinisi atau kita simbolkan untuk SMA adalah tak hingga. Kemudian yang ketiga contohnya adalah limit x mendekati tak hingga. Ini fungsi demikian juga sama, kita bagi dengan x pangkat tertinggi. X pangkat tertingginya adalah x pangkat 3. Nah, kemudian langkahnya adalah kita bagi dengan x pangkat tertinggi, demikian caranya nyari sama. Oke, x pangkat 3 dibagi x pangkat 2 dibagi x pangkat 3 adalah x pangkat 1 di penyebut ya. Seperti demikian. Kemudian 5 per x pangkat 3. Nah, ini x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 jadi tinggal 3-nya doang. Terus 5x per x pangkat 3 5x per x pangkat 3 jadinya 5 per x pangkat 2. Dan seterusnya. Kemudian langkahnya sama lagi, nilai x sama dengan tak hingganya disubstitusikan ke fungsinya, sehingga menjadi 2 per tak hingga dikurang 5 per tak hingga per 3 dikurang 5 per tak hingga tambah 1 per tak hingga. Yang pembilangnya ini 0 dikurangi 0 hasilnya 0, kemudian 3 dikurangi 0 ditambah 0 hasilnya 3, atau 0 per 3 itu hasilnya adalah 0. Nah, dari 3 kasus yang tadi kita sudah kerjakan, contoh soal nomor 1, contoh soal nomor 2, dan contoh soal nomor 3, bisa terlihat bahwa x pangkat tertinggi untuk soal nomor 1 itu adalah
di pembilang dan di penyebut sama-sama ada X pangkat 2-nya. Sama-sama ada X pangkat 2-nya. Sementara di contoh soal nomor 3, ini pangkat tertingginya X pangkat 3 hanya ada di pembilang. Selanjutnya untuk contoh soal nomor 3, pangkat tertingginya yaitu X pangkat 3 itu ada di penyebut. Nah, ketiga kasus inilah yang akan membedakan hasilnya. Kalau pangkat tertingginya itu ada di pembilang dan di penyebut, kalau pangkat tertingginya ada di pembilang saja, kalau pangkat tertingginya ada di penyebut saja. Maka nilai limit hingga suatu fungsi adalah untuk ada fungsi pembilang dan juga fungsi penyebut ya. Jika adalah sama dengan koefisien pangkat tertinggi pembilang dibagi koefisien pangkat tertinggi penyebut. Ini koefisiennya tadi adalah 3/2. Itu kalau pangkat tertinggi X pangkat tertinggi si pembilang sama dengan X pangkat tertinggi si penyebut, seperti kasus yang pertama, yaitu pangkat tertingginya kan X pangkat 2 sama X pangkat 2. Pangkat tertingginya kan adalah X pangkat 2. Nah, X pangkat 2 ini di pembilang sama di penyebut sama. Oke, kemudian hasilnya akan sama dengan tak terdefinisi atau simbol kan tak hingga kalau pangkat tertinggi si pembilang X pangkat 3 itu lebih besar dari pangkat tertinggi si penyebut. Ini kan di pembilang pangkat tertingginya X pangkat 3, sementara di penyebut pangkat tertingginya adalah X pangkat 2. Jadi, X pangkat tertinggi si pembilang lebih besar daripada X pangkat tertinggi si penyebut. Maka jawabannya bisa langsung tak terdefinisi atau disimbolkan tak hingga. Untuk limit tak hingga fungsi, nilai limit tak hingga fungsi. Nah, bagaimana kasus yang ketiga? Jika X pangkat tertinggi si pembilang, ini lebih kecil justru daripada X pangkat tertinggi si penyebut. Maka hasilnya langsung 0 saja untuk nilai limit tak hingga fungsi kalau bentuknya akar. Jika untuk bentuk akar yang linear seperti ini, kalau A-nya itu sama dengan P, maka nilai hasilnya langsung 0. Kalau A-nya lebih besar dari P, maka hasilnya langsung tak hingga. Sementara kalau A-nya kurang dari P, maka hasilnya langsung minus tak hingga. Kemudian kalau dia limit tak hingga untuk fungsi yang bentuk akarnya kuadrat, kita lihat kalau A-nya sama dengan P, maka hasilnya adalah B min Q per 2 akar A. Sementara kalau A-nya lebih besar dari P, maka jawabannya langsung tak hingga. Jika A-nya ternyata kurang dari P, maka jawabannya langsung minus tak hingga. Kita masuk ke contoh soal yang pertama, limit T mendekati tak hingga untuk fungsi demikian. Nah, di sini kita lihat bahwa pangkat tertinggi si pembilang itu adalah T pangkat 3, sementara pangkat tertinggi si penyebut itu adalah T pangkat 2. Jadi, pangkat tertinggi si pembilang lebih besar daripada pangkat tertinggi si penyebut. Maka jawabannya langsung berapa? 0 atau tak hingga atau ambil koefisien. Jawabannya langsung tak hingga atau tak terdefinisi. Untuk soal yang kedua, limit P mendekati tak hingga untuk fungsi demikian. Nah, di sini terlihat bahwa pangkat tertinggi si pembilang itu adalah akar P, ada akarnya ya, akar P. Dan pangkat tertinggi si penyebut juga akar P. Karena pangkat tertinggi si pembilang sama dengan pangkat tertinggi si penyebut, maka nilainya adalah koefisien pangkat tertinggi pembilang per koefisien pangkat tertinggi si penyebut, yaitu akar 5, koefisien yang pembilangnya akar 5 ya, karena ada akarnya, dan koefisien pangkat tertinggi si penyebut adalah akar 12. Nah, ini tinggal dialjabarkan masing-masing. Kemudian soal yang ketiga, limit X mendekati tak hingga untuk fungsi demikian. Ini terlihat bahwa pangkat tertinggi si pembilang itu adalah X kuadrat ya. Sementara pangkat tertinggi si penyebut
itu adalah X pangkat 4. Karena pangkat tertinggi si pembilang itu lebih kecil dari pangkat tertinggi si penyebut, maka hasilnya langsung 0. Kita masuk ke contoh soal yang keempat, limit X mendekati tak hingga untuk fungsi demikian ini. Nah, dilihat bahwa akar dari 3 min 8X itu berarti nilai A-nya itu adalah koefisien X ya. Koefisien X berarti dia minus 8. Dan B-nya adalah 3. Sementara P-nya adalah 8. Q-nya adalah minus 1. Terlihat bahwa A-nya ini kurang dari P. Sehingga jawabannya langsung minus tak hingga. Kemudian ke contoh soal yang nomor 5. Limit Y mendekati tak hingga untuk fungsi akar demikian yang bentuknya kuadrat. Kita akan lihat nilai A-nya. A-nya berarti adalah 3. B-nya adalah minus 2. Berarti B-nya adalah minus 2. C-nya adalah 1. Kemudian P-nya adalah 3. Q-nya adalah minus 6. Dan R-nya adalah 2. Terlihat di sini bahwa berarti A-nya sama dengan P. Kalau A-nya sama dengan P, maka kita gunakan rumus B min Q per 2 akar A. B-nya berapa? Minus 2. Dikurang Q-nya berapa? Minus 6. Per 2 akar A-nya adalah 3. Sehingga hasilnya adalah minus 2 ditambah 6. Berarti 4 per 2 akar 3. Sehingga hasilnya adalah 2 per akar 3, kita rasionalkan akar 3 per akar 3, sehingga hasilnya adalah 2 per 3 akar 3. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.